Kejaksaan Agung resmi menyerahkan berkas tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua Ferdi Sambo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang artinya dalam waktu dekat sidang perdana Sambo digelar. Akankah Sambo dihukum setimpal? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami yaitu Kapus Penkum Kejaksaan Agung Bapak Ketut Sumedana, kemudian mantan Hakim Agung Bapak Gayus Lumbun dan kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Bapak Morris Moy Purba. Selamat malam Bapak-bapak, salam sehat selalu. Selamat malam Mas Syukro. Malam. Baik, selamat malam Bapak-bapak. Langsung saja saya ingin bertanya ke Pak Ketut. Pak Ketut, seperti apa nih proses jaksa akan menyusun dakwaan? Penyusunan surat dakwaan sudah selesai dan pada hari ini kita melimpahkan 11 surat dakwaan dari 12 berkas perkara, ya, yaitu 5 perkara terkait dengan 338 dan 340 yaitu FS, PC, RE, RRW dan KM. Kemudian ada 7 perkara terkait dengan obstruction of justice yaitu FS, ARA, CP, AN, HK, IW dan BW seperti itu. Jadi tugas kami sekarang tinggal menunggu penetapan hari sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Biasanya dalam 3 hari ke depan sudah ada penetapan dan 1 minggu berikutnya sudah ada persidangan. Seperti itu kebiasaannya Mas Syukro. Baik Pak Ketut, ini kalau saya membaca dari statement terakhir dari Pak Gayus, yaitu mengenai bahwa hakim harus berhati-hati dalam hal ini karena ini merupakan kasus yang dinilai pelik. Pak Gayus, bisa mohon dijelaskan Pak? Ya, tentunya kasus ini akan mempunyai bobot seperti kasus-kasus sebelumnya, kasus kopi sianida dan yang lain-lain ya. Kalau beberapa lama yang lalu ada Marsinah dan yang sebagainya, itu mengenai ciri-ciri yang memang perlu kehati-hatian, baik yang disampaikan JPU kepada sidang, supaya hakim bisa dengan jelas memahami dakwaan itu. Ini akan bertingkat ini acaranya paling tidak 10, kemudian yang ke-11 itu putusan hakim. Nah dari tahapan-tahapan itu bagi saya tahapan yang mungkin akan menjadikan persoalan di tahapan kelima ya. Karena ada saksi, ada yang meringankan atau yang memberatkan the charge atau ada charge. Ya, itu nanti akan menjadikan hal-hal yang perkara ini patut dipisah atau digabung gitu. Ya Pak, untuk supaya clear kepada publik, hakim kan pasti diyakinkan selain dari kesaksian tentu dengan barang-barang bukti. Nah, apa saja yang harus diungkap dalam persidangan nantinya setelah kita sampai di tahap sekarang ini Pak Gayus? Bukti formel dan bukti material itu mudah disampaikan, diucapkan. Tapi apakah mudah dipahami oleh sidang, terutama oleh hakim? Misalnya, dakwaan primer mengenai hukumannya sangat berat ini, yang terberat adalah pembunuhan berencana. Apakah istilah berencana itu oleh JPU melalui penyidik? Ya baiknya dakwaan tentu berasal dari hasil penyidikan yang baik. Nah, apakah ini sudah betul-betul bisa dipertahankan nanti bahwa ini benar-benar pembunuhan berencana? 338 di antaranya adalah adanya perintah di sana. Nah, perintah ini juga harus jelas JPU menguraikan dengan tepat dan lengkap. Apakah diminta oleh pelaku yang menembak itu menembak sampai mati atau menembak saja? Ini kan nanti akan berpolemik luas sekali nanti ini. Kemudian apakah sesuai perintah negara, perintah yang sifatnya dinas atau perintah yang di luar dinas yang bisa diukur dengan etikat baik misalnya. Ini kan problematik yang akan timbul nanti dalam tahapan-tahapan itu. Jadi saya mengatakan bukan bisa bebas. Saya katakan hakim itu tidak pernah berpikir menghukum seberat-beratnya. Hakim itu ini akan berpikir yang sepadan dengan perbuatan itu berdasarkan undang-undang. Baik Pak Gayus, mungkin bisa ditanggapi juga oleh Pak Morris. Ya, pada dasarnya kita berterima kasih kepada kejaksaan karena sudah sampai saat ini terlihat sudah keprofesionalan jaksa ya, apalagi sudah menunjuk jaksa-jaksa yang terbaik yang ada di Kejagung. Nah, yang jadi catatan kita yang terpenting jaksa
bisa profesional dalam penanganan kasus ini. Dakwaan kita berharap harus persiapan dakwaan ini harus cermat, jelas dan lengkap. Karena kalau ini kan sudah jelas dakwaan primernya itu kan pasal 340. Ya. Saya rasa ada keterangan saksi itu jelas sebelum dilakukannya eksekusi terhadap klien kita Brigadir Yosua itu ada pertemuan yang dilakukan untuk perencanaan siapa yang akan menembak dan siapa yang akan melakukan penembakan dan apa itu kan semua diberbicarakan, bahkan sampai ada pemberian uang. Jadi saya rasa di sini saya meyakini jaksa akan lebih teliti dan jelas di sini, lebih tajam di sini. Kita berharap banget, kita sangat berharap kepada jaksa dan hakim karena bagaimanapun putusan ini ada juga hati nurani hakim. Itu mungkin sementara. Baik, Pak Mauris bisa ditanggapi oleh Pak Ketut nih, sejauh apa profesionalisme kejaksaan terkait hal ini? Terima kasih Mas Cokro. Perlu saya tegaskan kembali bahwa jaksa di sini adalah mewakili negara, mewakili pemerintah, mewakili masyarakat banyak, dan mewakili korban daripada satu tindak pidana, ya kan. Sudah tentu kita akan profesional dalam hal penanganan ini. Apa yang disampaikan oleh Prof. Gayus tadi merupakan satu masukan dan memang itu adalah menjadi antisipasi kita ke depan. Tugas jaksa di sini adalah membuktikan dakwaan, mengungkap fakta sebenarnya di persidangan. Itu sudah kami antisipasi. Dari penyidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Mudah-mudahan ekspektasi masyarakat terhadap perkara ini dan bisa mengawasi, bisa mengawal perkara ini dengan baik. Mudah-mudahan ke depannya bisa mendapatkan hal yang terbaik juga untuk masyarakat. Seperti itu Mas Sukro. Baik, nah Pak Ketut saya juga ajak Pak Gayus memberikan pendapat juga terkait peran kejaksaan dalam hal ini Pak Gayus. Bagaimana Bapak melihat kasus ini ke depannya, terutama apa yang sudah berkembang saat ini, kemudian dengan Bapak jelaskan tadi begitu pelik kasus ini, dan juga bagaimana kemampuan hakim dalam memahami kasus terkait dengan pasal 340 tadi. Ya, 340 clear saya pikir ya, langkah-langkah dari kejaksaan sudah jelas baik karena menayangkan, memamerkan para terdakwa itu positif, artinya itu publik diyakinkan bahwa keseriusan dari kejaksaan. Kemudian kalau saya harus berbicara kepada subsidiaritas yang 338 itu memang harus juga diwaspadai karena jangkauan kepada 340 itu juga kadang-kadang kalau tidak meyakini hakim ini, hakim tidak mudah untuk menghukum orang seberat-beratnya, lebih baik dia membebaskan orang yang bersalah daripada orang yang masih ragu-ragu untuk kesalahan yang disampaikan ya. Kalau 338 ada pandangan saya mengenai di mana lokus dan tempus, apakah di Magelang, apakah di Jakarta dengan tegas dan dengan saksi dan bukti yang cukup ya. Itu seperti itu. Kemudian kalau sidang ini harus terbuka tertutup, ada bagian-bagian yang mungkin kalau tidak di sesi ini, sesi dakwaan yang lain, kalau ini ada unsur susila misalnya itu harus tertutup, ada di bawah umur, ada hal-hal menyangkut kehormatan negara, itu bisa dimungkinkan untuk sidang tertutup. Kira-kira itulah pandangan saya untuk yang kita belum tahu nanti dibukanya sidang melalui dakwaan, terdakwa memahami isi dakwaan itu, kemudian apakah ada eksepsi dari semua pihak. Nanti ada duplek, replik dari berbagai pihak, baru yang seru tadi kelima itu. Tahap kelima itu sudah mulai menghadirkan saksi, bukti. Saksi bisa terjadi nanti saling berbeda. Hakim akan kebingungan nanti dengan saksi mahkota ini. Itu hal-hal yang ke depan nanti perlu diwaspadai. Karena pengalaman yang lalu, kasus Marsinah, di tingkat pertama itu dihukum 9 orang, di tingkat Mahkamah Agung dibebaskan semua oleh seorang hakim yang kredibel, Bapak Andi Andoyo, yang tidak pernah diragukan putusannya. Nah itu terjadi karena saksi mahkota yang dipisah-pisahkan. Ini mungkin begitu, memang ada baik buruknya. Saksi mahkota itu bisa fokus kepada tanggung jawab hukum oleh orang yang dipisahkan tadi. Baik. Tapi nanti berakibat bisa negatif kalau berbeda kesaksiannya dengan pihak yang lain. Ini akan menjadi kerumitan. Tapi baik, saya yakin dengan kerjasama yang baik, dengan niat bersama yang baik, ini akan bisa diputuskan yang terbaik juga. Ya, saya tahan di situ dulu. Kami akan lanjutkan perbincangan ini.